Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya permisi, Ye. saya mengganggu waktunya Ye. Bapak sebentar. Ya. Terkait dengan tugas CKP saya Pak, Ya. yaitu tentang demonstrasi konstekstual Ya. modul 3.1. Ya. Intinya tentang pengambilan keputusan kepemimpinan Pak. Ya. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira 20 menit Pak untuk wawancara Ye. ini? Boleh. Untuk sukses teman-teman, karena ini juga muatan dari kementerian. Oke. Pastinya saya harus mensukseskan acara kegiatan kementerian juga. Ye. Oke. Gimana? Ini Pak tentang pertanyaan pertama. Ya. Kita mulai saja. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, pertama tentu untuk mengidentifikasi permasalahan, saya harus lihat latar belakang dulu. Latar belakang masalah itu nanti kita coba soundingkan dengan regulasi yang ada, kebijakan yang muncul, kemudian kami coba untuk diskusikan kepada unsur-unsur yang menurut saya perlu dianggap peran serta di sana, sehingga apa yang jadi masalah itu atau kegiatan atau perencanaan kegiatan minimal sudah melibatkan unsur-unsur yang terkait. Gitu. Oke Bapak, yang kedua, pertanyaan kedua yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak. Dari permasalahan katakanlah, atau mungkin kasus atau mungkin kegiatan yang sebetulnya sama-sama punya nilai potensi kebaikan dari dua orang atau mungkin dua kepentingan, Pak. Maka dua-duanya kami ajak untuk duduk bersama, Diskusi, sehingga hasilnya nanti yang kita putuskan itu mereka juga tahu, dan harapannya produk hasil kesepakatan itu menjadi milik bersama. Tentu dengan kesepakatan dan sayalah yang akan memutuskan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini? Untuk langkah-langkahnya, saya akan mendengar, melihat sebagai upaya untuk melengkapi permasalahan, sebagai untuk mengambil kebijakan, data-data kita peroleh, kemudian setelah data-data permasalahan kita tahu, terus kami mencoba untuk melibatkan peran-peran di luar saya sebagai kepala sekolah terhadap masalah yang ada, sehingga permasalahan bisa terukur dan terstruktur dengan baik, dengan harapan hasilnya juga maksimal. Baik juga Pak. Oke. Berikutnya Bapak, pertanyaan keempat yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Diskusi Pak. Diskusi, musyawarah, peran serta dari semua yang terlibat, semua yang punya kepentingan, sehingga nanti hasilnya sangat bisa mewadahi mereka-mereka yang punya keinginan, punya permasalahan, atau punya perencanaan. Ya. Pertanyaan kelima, tentang hal apa yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu ketika ini pelibatannya harus dari orang luar, sehingga muncul mungkin pihak-pihak dari luar yang justru keingintahuannya luar biasa. Ini sebuah tantangan, dan itu tentu tidak mudah, karena kalau sudah permasalahannya keluar,
cara menlegalnya sulit. Sulit Pak. Nah, kalau di dalam enak, Iya. tapi kalau di luar tentu menggunakan bahasa yang terukur dan tidak menimbulkan ambigu begitu. Dan ini juga sebuah hal yang tidak mudah memang, tapi itulah resiko dari seorang pemimpin. Ya. Gitu. Luar Jadi biasa. kita harus fight begitu. Harus fight Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau memilih sebuah jadwal dulu untuk menyelesaikannya kasus dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau permasalahannya itu sudah kita kelola, sudah kita tahu, itu saya anggap permasalahan sudah terstruktur. Nah, itu kita buatkan langkah-langkahnya. Siapa yang terlibat untuk penyelesaian masalah ini, kapan, di mana, materi tentang apa. Jadi nanti harapannya dengan itu kita lebih terukur betul tahapan-tahapannya, gitu. Termasuk pengambilan keputusan. Tetapi masalah-masalah yang tidak terstruktur, artinya datangnya kita tidak bisa kendalikan, ini tentu tidak bisa kita jadwalkan. Kita jadwalkan setelah kita bisa tahu latar belakang masalah. Artinya masalah menurut saya kita kelola dengan dua, terstruktur dan tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur perlu nanti kita kaji dulu, baru kita menentukan jadwal langkah-langkahnya. Betul. Pertanyaan berikutnya Pak J. Adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, pertama untuk polanya diskusi. Kemudian orang-orang yang kita telah terlibatkan adalah mereka-mereka yang punya kompeten, punya komitmen, integritas begitu, sehingga nanti hasil yang kita peroleh juga bisa maksimal, bisa memberi sebuah arti kepastian. Kalau itu pertanyaan atau masalahnya perlu kepastian, kalau itu perencanaan ya perencanaan bisa detail. Kalau perlu biaya bisa muncul sekalian di situ, langkah-langkah apa saja, sehingga hasil yang diharapkan tentu sesuai. Idealnya ya sesuai dan tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Oke, terima kasih Pak. Ini yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Tentu ini menjadi, kalau saya pribadi, prestasi. Walaupun orang lain tidak menganggap prestasi, tapi ketika saya bisa menyelesaikan perencanaan, permasalahan, kasus, terasa nikmat. Dan itu menurut saya prestasi, diakui atau tidak, saya menganggap itu prestasi. Dan itu kebanggaan. Tapi itulah resiko yang harus saya ambil ketika menjadi seorang pemimpin. Pak. Betul, Pak. Artinya jangan anti kritik, kemudian tertutup untuk masukan orang lain. Kita open aja. Saya kira gitu Mas Ibrat. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Siap. Maaf mengganggu sedikit waktunya. Luar Saya biasa. pamit dulu. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Oke, enggak apa-apa. Terkait dengan tugas saya CGP, yaitu tentang materi demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira 10 menit untuk wawancara kali ini? Insya Allah, monggo, bisa ya Bu. silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Nanti kita lanjut pertanyaannya.
dunia pendidikan ini kan dunia sosial ya. Artinya dunia sosial itu penyelesaiannya itu faktor yang harus dipertimbangkan itu banyak. Ya. Maka ya kita pertama ketika ada permasalahan itu perlu dikaji duduk permasalahannya apa sebenarnya, terus akar masalahnya apa, yang terkait siapa. Nah itu nanti supaya kita tahu, sehingga kalau tahu akar masalahnya maka harapannya bisa menyelesaikan dengan mendekati tepat. Setelah itu kita perlu memahami regulasi-regulasi yang berkaitan dengan masalah itu. Baik itu masalah terkait, kalau di sekolah kan bisa masalah terkait siswa, bisa juga pendidik atau tenaga kependidikan. Maka itu ya kita selain tahu duduk permasalahannya, kita berusaha untuk memahami regulasinya, sehingga dari regulasi yang dengan seperti apa, kemudian faktanya bagaimana, maka itu bisa dicari titik temunya. Ya. Oke, baik Bu. Ya, terima kasih. Berarti di sini itu jadi seperti itu. Jadi misalnya ya ada dua pilihan. ya, Sama-sama benar, ya, sama-sama baik, atau sama-sama buruk. Tapi ya harus ada keputusan. Kan tidak mungkin tidak diputuskan. ya, Misalnya sama-sama kalau kita di sekolah itu karena suatu organisasi yang banyak, yang besar ya, dan urusannya kompleks, maka itu pasti kalau mau memutuskan itu ya kita perlu mempertimbangkan bagus itu untuk menempuh dengan prosedur musyawarah. Nah, tinggal nanti efektifnya siapa saja yang mau dilibatkan. Tentunya kan tidak selalu harus semuanya. Ada yang dalam musyawarah melibatkan semua guru, ada yang hanya sebagian. Musyawarah dengan siswa pun kan sekarang dianjurkan karena kita melibatkan siswa ketika ada urusan dengan siswa. Nah, kalau misalkan ada pendapat, dua pendapat benar semua, baik semua, tapi kan kita tetap harus milih salah satu. Dan satu prinsip, kalau dalam musyawarah maka silahkan menyampaikan pendapat di situ, tapi kalau sudah diputuskan ya harus bersama-sama gitu. Kalau misalnya ada dua pendapat sama-sama benar, maka dilihat dari benar itu yang lebih besar benarnya yang mana. Oh, nggih. Kalau selama ini biasanya saya mengumpulkan data. Iya. Oh, oke. Semakin lebih banyak data lebih baik. Ya, kita mencoba mencermati sumber data yang bisa kita gali. Setiap masalah kan kita tahu, oh ini sumber data yang bisa kita gali dari mana. Setelah kita tahu data informasi, kita dalami permasalahannya, kemudian kita coba identifikasi akar masalahnya, kemudian untuk memutuskan saya butuh masukan dan pertimbangan dari orang lain tentunya. Lah, menetapkan siapa yang akan diajak pertimbangan. Oh, nggih. Bisa sedikit, bisa setengah, bisa banyak. Itu saya menetapkan siapa. Tentu biasanya saya mesti itu melibatkan minta pendapat dari beberapa orang. Itu nanti saya akan menetapkan dalam masalah ini siapa yang akan saya libatkan. Ini. Tentunya supaya nanti yang kira-kira bisa memberikan masukan yang mendekati situasi yang ada. Setelah itu baru tim kecil bisa nanti kita sosialisasikan atau kita selesai, kita ambil keputusan dan disosialisasikan sesuai dengan kebutuhan keputusan itu. Saya sendiri harus memahami dasar saya, dasar untuk bertindak, regulasi-regulasi yang ada, kemudian
faktor-faktor psikologis yang melingkupi masalah itu. Iya, iya. Sehingga saya minimal saya itu ada draft iya. untuk keputusan. Setelah itu setelah saya itu punya seperti itu, maka kebutuhan tuntutan real yang diharapkan keputusan ini seperti apa. Jadi kalau saya begini, kenyataannya begini, yang diharapkan seperti ini ya. Iya, iya, iya. Karena ada gap ini masalahnya kan karena ada gap. Iya. Maka saya lihat, harusnya begini. Kenyataannya seperti ini. Iya, iya, iya. Kadang harusnya itu ada dua versi juga. Harusnya menurut versi ini seperti ini, harusnya seperti ini. Sehingga ini harus dipertemukan. Oh, Ya. iya, iya, iya. Berarti Setelah itu nanti dan itu masalah banyak itu terkait terkait pembelajaran, terkait pendampingan siswa, terkait penilaian, lulusan dan sebagainya, termasuk juga penguatan tata kelola itu kan saya selalu itu ya. Harusnya begini menurut kan kalau dari sudut pandang begini harusnya Iya, iya. seperti ini dari maka seperti itu. Maka kalau sudah ditentukan ya ini itu di matchkan sehingga nanti bisa ketemu gitu. dan yang penting adalah bagaimana saya menarasikan pada teman-teman. Iya. Tantangan saya itu Iya, menarasikan. iya, itu yang menarasikan game. Ya, untuk bisa menarasikan itu saya emang harus menunggu langkah-langkah ini, harus mendalami materi masalahnya ya, dan juga lingkungan sosial. Kadang kan gini, ada hal-hal yang tidak kita ketahui, yang belum kita ketahui terkait dengan masalah itu. Itu yang perlu didalami, baik itu siswa misalnya bermasalah, tapi kan sebabnya apa? Kalau kita belum tahu, barangkali home visit tahu, oh ya pantas begitu karena rumahnya begini. Oh ya guru begini, oh pantas begitu karena begini. Jadi seperti itu ya. Sehingga walaupun itu tidak kita maklumi semua, tapi ketika mau menaiki kan berarti kita harus menarasikan. Jadi memang tantangan saya untuk menarasikan, dan untuk menarasikan itulah komunikasinya yang itu tantangan bagi saya untuk bisa mengkomunikasikan. Dari regulasi, dari sisi regulasi sendiri itu ada tantangan. Contoh, misalkan masalah asesmen, masalah penilaian. Penilaian kalau sekarang kan di kurikulum Merdeka itu sudah ada panduannya. Ya, panduan pembelajaran dan asesmen begini. Kita berusaha untuk mendalami yang diminta begitu. Kita berusaha untuk menyesuaikan. Tetapi nanti kita juga menghadapi tuntutan di regulasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang menerima begini. Sampai sekarang memang tentang penilaian ini hanya belum sinkron, menurut saya belum sinkron antara panduan pembelajaran dan asesmen dengan mekanisme penerimaan peserta didik baru. Sehingga itu yang mungkin teman-teman di lapangan juga bingung juga gitu ya. Apalagi kadang kalau sesuatu yang baru itu banyak bapak ibu guru yang belum move on juga, yang nggak open. Itu kadang kalau yang open mungkin ketika bingung dia sudah berpikir positif yang orientasinya solusi. Tetapi kalau yang nggak open itu bertahan, berkutatnya pada masalahnya. Nah itulah itu yang menjadi tantangan seperti itu. Maka tantangan kita sebagai regulator atau praktisi. Itu pun ya kita kalau regulator ya begini, kalau praktisi begini. Ya di lapangan itu kadang dibutuhkan sebagai praktisi dan regulator. Kalau regulator tak bisa masalah orang selesai. Kalau praktisi tak bisa jadi nyimpangnya dong. Menyeimbangkan itu berarti itu ya. Tetap harus mengikuti aturan regulasi, tapi juga kita
ini orientasinya solusi, sehingga sebagai praktisi itu harus bagaimana kita memang yaitu komunikasi di situ, komunikasi dengan teman-teman semua seperti itu. Ya tantangannya di situ, tidak cukup sekali itu ya. Memang kalau sesuatu yang baru, apalagi di kurikulum Merdeka ini tentang kebijakan pembelajaran dan penilaian kan memang banyak yang baru. Kita memang perlu ya kita mengkomunikasikan tentang hal ini, menarasikan itu kadang tidak cukup sekali, 2 kali. Dalam komunikasi sehari-hari pun kita perlu sering, sehingga akhirnya pemahaman itu berkembang di antara teman-teman. Memang dalam masalah tertentu suatu masalah kita memang ada, sudah bisa jadi sudah ada tim yang sesuai. Ya, misalnya ketika permasalahan kenakalan anak atau mungkin kondisi motivasi anak, keterlibatan dalam pembelajaran itu berarti ini saya yang saya berdayakan yang mana, siapa. Masalah tentang sekolah ramah anak, namanya timnya gitu ya. Nah ini kalau kalau yang belum, maka itu ya yang didampingi, dikawal. Dan itu mekanisme memang seperti tadi ya, saya mengkaji itunya, maka berembuk dengan beberapa teman, kemudian menyusun timeline untuk penyelesaian ini. Langkah-langkah apa saja, rencana aksinya apa saja, timelinenya, siapa aja yang akan kita ajak komunikasi. Nah, setelah itu sosialisasi solusinya. Oh, oke. Kalau dalam setiap masalah ya dari teman-teman yang saya coba, ini alhamdulillah itu ada. Maka ya mungkin setiap kasus pertimbangan siapa yang akan saya libatkan beda-beda. Terutama Bapak Ibu guru yang memang memiliki ini ya, artinya punya kecerdasan sosial yang baik, kemudian juga care dengan masalah seperti itu, maka itu yang saya mintai gitu ya, saya libatkan pertimbangan seperti ini. Taksi sosial itu berarti dikomunikasi, maka emang butuhkan ini ya komunikasi yang asertif, ya sayanya, ya teman-temannya. Tapi kan kita nggak bisa menuntut orang lain langsung asertif ya. Minimal kalau secara teori yang saya pahami ya Bu, kalau kita berusaha asertif, maka harapannya bisa merespon siapapun yang dihadapi. Modelnya agresif, yang asertif itu yang itu. Ini modelnya pasif, maka penilai itu saya malah kok itu yang kuncinya itu di komunikasi saya, maka saya berusaha untuk berkomunikasi secara asertif, baik verbal maupun non verbal, itu sebisa mungkin yang saya upayakan. Tapi ya teman-teman memang macam-macam ya, ada yang asertif. Kalau sama-sama asertif enak. Artinya kita diskusi selesai. Kalau yang agresif itu memang perlu menguatkan. Artinya kita perlu ini ya melibatkan orang sehingga nanti bisa memahamkan ya Bu ya, mengendalikan agresif itu. Lah kalau yang pasif berarti kitanya yang itu, yang malah yang pasif itu malah mungkin lebih mudah untuk diluruskan, tetapi memang kalau saking pasifnya kadang ya perlu dibahas. 7 pertanyaan Bu sudah saya lontarkan tadi. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya.
nanti saya tarik kesimpulan untuk wawancara kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf Bu atas waktu yang sudah saya ganggu hari ini. Oke. Terima kasih. Sama-sama, semoga bermanfaat J. dan lancar. J. Sukses PGP-nya Ya, selesai. amin Ibu. Dengan berhasil ya. Iya. Nilai yang memuaskan. Mohon doanya. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.